Alhamdulillah alladhi yakdifu idha syaa fi qulubil muridin law'atal iradah fayuzhijuhum ila suluki sabilis sa'adah allati hiya al-iman wal ibadah wa ma'hu kullu rasmin wa 'adah wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa ashabihi sadatul qadah amma ba'd. Ayuhal ikhwa rahimakumullah, segenap para alim ulama, para tuan guru, para habaib, para masyayikh, segenap asatidz, hadirin hadirat, ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, ketika Allah berkenankan kita untuk duduk di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan lisan kita untuk bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kita kepada baginda Rasul. Alhamdulillah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di dalam sebuah tempat yang paling baik dan di dalam mengenang salah seorang yang dekat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh ini adalah nikmat yang tidak akan pernah diberikan kecuali kepada orang-orang yang akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam atas baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi yang memberikan petunjuk kepada umatnya, Nabi yang menjadi suri tauladan dan contoh bagi setiap mereka yang memahami nilai-nilai kebenaran yang berasal dari Allah. Kepada para sahabat, keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tabi'in wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin, amin. Ayuhal ikhwa rahimakumullah, konon ketika berada di negeri Hadramut, sebuah pelajaran yang indah yang pernah diajarkan oleh guru-guru kami. Setiap kali memasuki pergantian bulan, setiap kali kita memasuki bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka menyambutnya dengan hati yang gembira. Mereka menyambutnya sebagai sebuah pembelajaran untuk mereka. Sehingganya pergeseran setiap bulan mereka awasi, karena mereka ingin mengetahui tentang apa rahasia-rahasia Allah yang berada di dalam setiap pergeseran bulan. Bahkan di dalam setiap pergeseran waktunya mereka memberikan perhatian yang luar biasa. Ayuhal ikhwa rahimakumullah, kita masuk di bulan yang memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna iddatash shuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Adalah 12 bulan hitungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu telah Allah tetapkan sejak dijadikannya langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu Allah menjadikan 4 bulan, di mana 4 bulan ini adalah bulan yang memiliki kemuliaan di sisi Allah. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Berturut-turut kita masuk di bulan yang diharamkan oleh Allah. Dari bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, hingga masuklah kita di 10 pertama dari bulan Muharram yang kemudian memiliki kemuliaan yang luar biasa. Dalam banyak hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang bulan ini, di mana di bulan ini memiliki satu hari yang disebut dengan Asyura, tanggal 10 di bulan Muharram.
Adakah kemudian sebuah kesiapan kita tak kalah mendengar bahwa baginda Rasul memberikan keutamaan kepada bulan ini berdasarkan apa yang telah diajarkan oleh Allah kepadanya? Itu yang kami tangkap ketika kami belajar, di mana di dalam setiap pergeseran bulan kami memperhatikan bahwa mereka benar-benar menghormati, mereka benar-benar mempersiapkan hendak masuk di bulan itu, dan mereka sudah wanti-wanti memberi tanda bahwa di dalam bulan ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Kita berlalu bulan, berlalu tahun, begitu-begitu saja. Belum pernah ada perhatian khusus kita kepada setiap bulan yang kita masuk. Belum pernah kita tandai di bulan itu ada sebuah kejadian yang berkenaan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di bulan itu ada sebuah peristiwa yang mana baginda Rasul pernah menceritakan tentang. Pernahkah terlintas di dalam benak kita untuk mengamati setiap bulan yang ia memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ketika berlalu bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bersedih. Ketika berlalu kepada mereka setiap janji-janji Allah, apa yang ditegaskan oleh baginda Rasul di dalam keutamaannya, apabila kelewatan kepada mereka, mereka kemudian bersedih karena mereka tak mampu memberikan sesuatu yang terbaik, tak kalah hal itu telah tiba kepadanya. Itu sebab di Hadramaut itu ada berbagai macam madrasah. Madrasah itu kalau kita artikan, sebenarnya bahasa asli madrasah ini diambil dari bahasa Arab, dan bahasa Arab juga diambil dari beberapa bahasa sebelumnya, bahasa-bahasa yang sudah ada sebelumnya. Madrasah adalah sebuah tempat di mana kita mengambil manfaat di dalamnya tentang pengetahuan agama, lebih khusus kepada agama. Sehingga jika masuk bulan Ramadan, kita dikatakan telah masuk kepada madrasah Ramadan. Ketika kita masuk di bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah, kita masuk di bulan-bulan yang memiliki keutamaan di sisi Allah. Sekarang kita berada di sebuah bulan yang mulia, maka kita berada di dalam madrasah Muharram. Bulan yang memiliki keutamaan, bulan yang di dalamnya terdapat peristiwa-peristiwa yang tak mungkin dilupakan, dicatat dengan baik oleh setiap mereka, para sahabat, tabi'in dan orang-orang setelahnya, hingga pada saat kita saat ini, kita pun mencatat setiap kejadian sehingga tidak hilang bekas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini biar kita tahu bahwa ulama-ulama kita ini cerdas. Ulama-ulama kita ini memang memahami tentang bagaimana cara agar kita memahami bahwa di bulan Muharram ada sebuah kejadian, di bulan Maulid ada sebuah kejadian, di bulan Isra dan Mi'raj ada sebuah kejadian. Dicatat dengan baik oleh mereka, dikenal dengan cara demikian ini, sehingga setiap kita mampu menangkap apa yang berasal dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di bulan Muharram, kita berada di madrasah Muharram, kita belajar di dalam. Kita akan melewati setiap tahapan-tahapan yang ada di dalamnya, hingga kemudian kita memahami benar makna Muharram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak kala bulan Muharram ditetapkan sebagai bulan yang memiliki kemuliaan di sisi Allah dan memiliki keutamaan yang luar biasa, setelah kita mengetahuinya, bagi orang yang berakal pasti akan mengumpulkan kebaikan demi kebaikan di bulan-bulan yang memiliki keutamaan ini. Itu orang yang cerdas. Jika ia orang yang tak cerdas, ia melewati bulan ini tanpa mampu memaksimalkan apa yang pernah diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari belajar di madrasah Muharram, di mana madrasah ini adalah madrasah tarbiyah, pendidikan yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah peristiwa yang tak mungkin dilupakan hingga sampai kepada masanya Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'al. Hadirin, hadirat akhwat akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Mungkin sebagian kita jarang mendengar tentang Al-Ustadzul A'zam Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'al. Seringkali kita mendengar tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Bahkan namanya sampai detik ini juga senantiasa disebut, padahal beliau sudah berlalu masanya 800 tahun lebih. Begitu juga Al-Faqihil Muqaddam. Mungkin sebagian kita yang tak mengenal bahwa Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'al adalah orang yang merupakan salah satu dari orang yang pernah mendapatkan
wasiat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tentang tarekat beliau yang disebut dengan tarekat Qadariyah. Lahirnya tarekat Alawiyah dari Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi ada kait mengait dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah orang yang lebih dahulu dibandingkan dengan Faqih Al-Muqaddam. Dari manakah kita mengetahui kedudukannya yang mulia? Beliau pernah berkata, dan perkataan mereka adalah perkataan orang-orang yang jujur. Jadi kita mengenal orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah itu karena perkataannya. Apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Gadamai had, kedua telapak kakiku ini, ala kulli rakbatin, ada di setiap pundak aulia, para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingganya ulama setelahnya menggelari beliau dengan sebutan Sultanul Aulia. Diberikan julukan kepada beliau sebagai Sultanul Aulia karena apa? Karena beliau pernah berkata, telapak kakiku berada di setiap pundak para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedemikian juga Al-Faqih Al-Muqaddam, kita dapat mengenal dari perkataannya sehingganya ia adalah orang-orang yang jujur. Dari mana kita mengetahui tentang kejujurannya? Adalah dengan cara ia berpegang kepada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi contoh yang luar biasa bagi kita. Apa perkataan Al-Faqih Al-Muqaddam? Beliau pernah berkata, ana fikum ka Muhammadin fi ummati. Kedudukanku di para aulia, kedudukanku di sisi Allah sebagaimana kedudukan baginda Rasul di antara umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk membuktikan tentang kebenaran perkataannya itu apa, beliau adalah orang yang paling mirip hidupnya dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gak mungkin berkata demikian kecuali ia adalah orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan yang demikian kecuali memang ia berada di tingkatan yang tinggi sehingganya ia dipikul oleh para aulia dan disebut sebagai Sultanul Aulia. Lalu bagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Ia hidupnya tak lebih dan tak jauh dari kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, senantiasa dihabiskan di dalam zikrullah, senantiasa dihabiskan di dalam peribadatan kepada Allah. Enggak ada para wali malas. Enggak ada para wali kemudian meninggalkan ajaran Allah, meninggalkan ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dan As-Sunnah adalah pegangan mereka, dan mereka adalah para pewaris Nabi. Mereka adalah orang yang berpegang kepada ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali. Dia memiliki kakek yang bernama Ali Khalid Qasam. Ali bin Alwi bin Muhammad. Ali Khalid Qasam kakeknya adalah orang yang apabila ia salat dan ia bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau dia salat sampai di at-tahiyah, dia membaca salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika ia membaca salawat kepada baginda Rasul, dia mendengar jawaban dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya ia saja, tetapi orang-orang yang ada di belakangnya juga mendengarnya. Apa kata Abul Abbas Al-Mursi? Tidaklah sampai kepada kedudukan yang sedemikian tinggi. Tahu Abul Abbas Al-Mursi, Pak? Abul Abbas Al-Mursi ini kalau di zaman sekarang kita mungkin jarang mendengar tarekat Syadziliyah. Beliau adalah salah satu mursyid yang memiliki kedudukan tinggi di dalam tarekat Syadziliyah. Abul Abbas Al-Mursi berkata, tidaklah orang menyebut salam kepada baginda Rasul kemudian mendengarkan jawabannya kecuali ia berada di derajat yang tinggi yang luar biasa, yang tidak ada manusia yang mengetahui di mana kedudukan tingginya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kakek dari Al-Faqih Al-Muqaddam adalah orang yang apabila membaca salawat kepada baginda Rasul mendapatkan jawaban dari baginda Rasul. Bukan hanya ia, tetapi orang yang bermakmum dan juga mendengarkan jawaban dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayuhan akhwa rahimakumullah. Lalu siapa beliau-beliau ini? Beliau adalah generasi dari generasi yang menghidupkan ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapakah Al-Faqih Al-Muqaddam? Jika dari segi nasabnya, maka ia bersambung nasabnya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui salah seorang imam yang kita kenal dengan sebutan Imam Ali Al-Uraidi. Imam Ali Al-Uraidi adalah putra dari Sayyidina Ja'far Shadiq. Sayyidina Ja'far Shadiq adalah putra dari Muhammad Al-Baqir.
Muhammad Al-Baqir adalah putra dari Imam Ali Zainal Abidin. Dan Imam Ali Zainal Abidin adalah cucu dari baginda Rasul yang berasal dari cucu baginda Rasul yang bernama Al-Husain. Muharram adalah madrasah bagi keluarga baginda Rasul. Kejadian yang terjadi di bulan Muharram tentang Karbala adalah merupakan bagian dari pelajaran yang Allah berikan kepada keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pegangan di dalam keluarga Alawiyah, pegangan di dalam keluarga Faqihil Mugaddam, kejadian Karbala adalah merupakan kejadian yang memberikan pelajaran yang berbekas di dalam setiap mereka generasi-generasi setelah. Tidakkah kita tahu bahwa Al-Husain, cucu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah orang yang memiliki, orang yang paling disayangi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Al-Husain datang kepada ibunya. Dia berkata kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai ibunda, ketika aku datang kepada kakek, ketika aku datang kepada Rasulullah, baginda Rasul mencium kakakku Al-Hasan, ada bibir yang dicium oleh baginda Rasul. Tetapi ketika sampai padaku, maka ia kemudian mencium leher. Sungguh aku menginginkan sebagaimana kakakku dicium, aku juga ingin dicium di bibirku oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam." Sehingga dibawalah oleh Sayyidah Fatimah agar ia bertanya langsung kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di hadapannya, maka disampaikan oleh ibunya, dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menangis terseduh-seduh. Apa kata baginda Rasul? "Aku mencium Al-Hasan pada mulutnya karena aku oleh Allah Subhanahu wa taala diajarkan bahwa kelak ia akan mati dalam keadaan diracun, dan aku melihat bagaimana racun yang keluar dari mulut. Sebab itulah aku kemudian mencium mulut. Sedangkan engkau wahai Al-Husain, aku senantiasa mencium leher. Ketahuilah, tempat di mana aku menciumnya, kelak disitulah engkau akan disembelih." Kita tahu orang kalau memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, ujiannya nggak tanggung-tanggung. Orang yang sungguh-sungguh dicintai oleh Allah, dia akan mendapatkan ujian yang tak sama dengan ujian manusia yang manapun juga. Dia di dalam kebenaran, dia mempertahankan ajaran baginda Rasul. Akan tetapi kemudian manusia di zaman itu yang gila kepada dunia, yang sudah lupa karena banyaknya dunia yang hendak mereka peroleh. Bahkan cucu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka bantah. Ini ada dua madrasah di dalam Muharram. Satu tentang Al-Husain, yang kedua adalah tentang manusia-manusia yang tenggelam karena cinta kepada dunia. Mulai dulu dunia sudah mengganggu kita. Dunia yang senantiasa kemudian membuat kita berpaling jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada dunia yang kemudian mempengaruhi kita dan semakin jauh kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi di zaman sepeninggal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana orang-orang di saat itu, mereka mengetahui siapa Al-Husain. Mereka orang-orang yang terlibat di dalam pembunuhan Al-Husain, semuanya tahu bagaimana kedudukan Al-Husain di hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu bahwa itu cucu baginda Rasul. Mereka tahu persis bahwa baginda Rasul senantiasa meletakkannya di atas dadanya. Ummu Salamah bercerita di dalam sebuah hadis. Ummu Salamah bercerita di dalam sebuah. Suatu ketika baginda Rasul berada di dalam kamar dan meletakkan Al-Husain di atas dadanya. Kulihat bagaimana baginda Rasul menggenggam segenggam tanah, dan mata baginda Rasul berurai air mata. Buru-buru ingin aku bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Ummu Salamah. Setelah Al-Husain kemudian keluar dari kamar baginda Rasul, Ummu Salamah masuk ke dalamnya kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, aku melihat Al-Husain sedang bermain di dadamu, sedangkan air matamu berurai dan tanganmu menggenggam segenggam tanah. Apa yang terjadi?" Baru saja malaikat Jibril alaihi salam turun kepadaku, wahai Ummu Salamah. Ia berkata bahwa kelak Al-Husain akan mati di sebuah tempat yang bernama Karbala. Apa kata baginda Rasul? "Wahai Karbala, celaka kau wahai Karbala." Tanahnya digenggam oleh baginda Rasul
dan baginda Rasul memberikan kepada Ummu Salamah, peganglah tanah ini. Kelak jika ia telah berubah menjadi darah, maka itu adalah waktunya di mana putraku ini, baginda Rasul menyebutkan putranya, jika telah berubah menjadi darah, maka umat telah membantainya hanya karena kecintaan mereka kepada dunia. Na'udzubillah wal iyadu billah. Cinta kepada dunia yang membuat kita gelap, Pak. Baginda Rasul mewanti-wanti kepada kita, hubbud dunya ra'su kullil khati'ah. Cinta kepada dunia adalah pangkal dari kebinasaan kita. Lihatlah bagaimana mereka tak lagi melihat sebagai cucu baginda Rasul. Padahal di antara mereka banyak yang berkata, di bibir itulah baginda Rasul pernah mencium karena ia pernah menginginkan untuk dicium oleh baginda Rasul di bibir. Di leher itulah yang baginda Rasul sering menciumnya. Tetapi kemudian mereka menyembelihnya hanya karena ingin mendapatkan kedudukan dan ingin mendapatkan segala sesuatu yang mereka inginkan dari dunia. Na'udzubillah wal iyadu billah. Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Bahkan anak dari baginda Rasul, cucu dari baginda Rasul kemudian dibantai. Apa pelajaran yang bisa kita petik, wahai Habib? Lihatlah bagaimana cinta kepada dunia membuat kita buta sampai tak lagi mengenal siapa Al-Husain, cucu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini madrasah pertama yang perlu kita pelajari. Namun kita tidak menyimpan dendam. Kita tidak kemudian ingin menceritakan hal ini agar kemudian kalian benci kepada pembunuhnya. Demi Allah, tidak. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari Al-Husain? Sebuah sikap di mana ia mengetahui bahwa dirinya akan meninggal, akan tetapi ia tetap menghadapinya dengan tersenyum karena ia tahu ia adalah orang yang mendapatkan kecintaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seringkali Al-Husain mendapatkan cerita ini. Al-Husain bukan enggak tahu kalau dirinya akan dibantai. Al-Husain bukan enggak tahu kalau dirinya akan dibunuh. Ketika ia keluar berangkat ke Karbala, datang ke Karbala, dia tahu persis bahwa dia akan dikhianati oleh manusia karena mereka telah dijanjikan beberapa pundi-pundi uang oleh orang yang akan membunuh. Ketika keluar, Abdullah bin Abbas bertanya, "Ya binti Rasulullah, wahai anak dari anak perempuan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka akan berkhianat kepada, mereka akan menghadapkan ujung tombaknya kepada, mereka akan menghadapkan runcingnya ke arah. Alih-alih mereka akan berbaiat kepadamu, mereka akan berkhianat kepada." Apa kata jawab Al-Husain? "Bukankah kalian mendengar sendiri cerita tentang bagaimana nantinya aku akan mati di tempat ini? Bukankah kalian mendengar dari kakek bahwa apa yang merupakan ketentuan Allah tetaplah ketentuan Allah?" Bersabarnya Al-Husain tak kala mengetahui bahwa ia akan meninggal di sebuah tempat yang ia tuju, tidak sedikit pun membuat dia takut sama sekali. Ini kalau kita udah ditentukan oleh baginda Rasul begitu, kira-kira berangkat gak? Kira-kira berangkat? Dibilang sama Rasulullah, kau akan mati di sebuah tempat yang kau datang ke sana. Bertahan kita di negeri kita untuk gak datang ke tempat itu biar gak mati. Umpamanya ada satu wali Allah yang bilang kau akan mati di kota Makkah, gak naik haji kita, Pak. Gara-gara apa? Takut kita. Tetapi Al-Husain tahu persis. Ia bercerita apa kata dia? "Bukankah engkau mendengar sendiri dari kakek bagaimana nantinya aku akan dibantai? Bagaimana pengikut-pengikutku juga akan dihabisi? Bukankah ini sunnatullah, ketentuan Allah kepadaku? Mungkin darahku inilah nantinya yang akan membawa perdamaian di antara kaum muslimin. Biarlah aku menjadi tumbal agar kemudian mereka kaum muslimin setelahnya kemudian bersatu di dalam kepemimpinan yang sama." Di lain tempat, Al-Husain kembali ditanya lagi oleh beberapa orang, di antaranya Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr bertanya kepada Al-Husain, "Al-Husain, bukankah engkau tahu mereka akan mengkhianatimu?" "Aku tahu persis mereka akan berkhianat kepada." Ini yang mencegah, banyak orang yang mencegah. Kalau kita udah dicegah begini, tahu kita mau mati begitu, memang kita bukan orang yang ditentukan memiliki keberanian semisal. Kita bukan kekasih Allah Subhanahu wa taala yang kemudian berani semisal Al-Husain. Apa yang terjadi? Ketika diingatkan oleh Abdullah bin Amr, Al-Husain berkata, "Wahai Abdullah bin Amr, tidakkah engkau tahu negeri Madinah ini adalah negeri yang diharamkan oleh Allah untuk menumpahkan darah? Aku khawatir mereka, jika aku tak keluar dari kota Madinah, mereka akan membantaiku di sini dan mereka tak lagi menghargai kota baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika aku harus dibantai,
maka biarkan Karbala yang akan meminum darahku nantinya. Biarlah Karbala yang akan menjadi saksi kelak bahwa aku telah dibantai oleh umat dari kakekku hanya karena kecintaan mereka kepada dunia. Jadi rupanya dunia ini sudah mengacaukan umat-umat yang sebelumnya, sehingga mereka ini berani untuk membunuh dari cucu baginda Rasulullah SAW. Keberanian Al-Husain kemudian menjadi sebuah cerita bagi kami. Mereka abna, mereka cucu dari keturunan baginda Rasul mengetahui persis peristiwa ini. Bukan untuk menyimpannya sebagai dendam, tetapi sebagai sebuah penyikapan terhadap jiwa yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Bukankah orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang memiliki ujian yang sungguh amat berat? Idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Jika Allah mencintai hambanya, Allah uji dia. Ujian yang Allah berikan kepadanya adalah bentuk kecintaan Allah kepada Al-Husain. Sehingga Al-Husain menduduki derajat yang tinggi. Ia bersabar atas keputusan Allah. Ia tidak menjauh dari apa yang telah ditentukan oleh Allah. Kita Pak, kalau tahu yang seperti ini, kayaknya kita bisa lari. Sudah pasti kita dibunuhnya, tetapi ia tidak melarikan diri. Atau jika kita membuka di dalam Al-Quran tentang mereka laki-laki yang berpegang kepada ajaran baginda Rasul dan sungguh-sungguh di dalam baiatnya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila." Ayat ini turun bagi sahabat-sahabat yang meninggal di medan Uhud. Walaupun mereka tahu kekalahan ada pada diri mereka, mereka tidak meninggalkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu siapa yang mereka bela. Mereka tidak berkhianat kepada Allah. Mereka tidak berkhianat kepada janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berikan segalanya kepada baginda Rasul. Jauh sebelum datang ke negeri Madinah, sebelum hijrahnya baginda Rasul ke negeri Madinah, sesaat sebelum hijrah baginda Rasul, datang seorang laki-laki kepada baginda Rasul. Entah dari mana datang, yang jelas dia orang gunung, orang Badui bahasa Arab. Dia datang kepada baginda Rasul kemudian berkata, "Ya Rasulullah, aku akan membaiatmu di dalam Islam dan tidak ada yang aku sembahkan, tidak ada yang akan aku berikan kecuali jiwa ini kepadamu ya Rasul." Orang ini berjanji untuk memberikan jiwanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak disebutkan namanya di dalam banyak riwayat. Dia hanya mengungkapkan sedemikian. Di perang yang pertama, di perang yang kedua, di perang sebelum terjadinya perang Uhud, laki-laki ini berperang bersama baginda Rasul dan mendapatkan rampasan perang. Di waktu dibagikan harta rampasan perang, waktu dibagikan uang kepada mereka, dia tidak hadir. Sehingganya uangnya dititipkan kepada sahabat yang lain. Berikan kepada si fulan. Yang mana ya Rasulullah? Orang yang berbaiat kepadaku sebelum hijrah. Sahabat sama-sama tahu semua. Tapi sampai sekarang saya cari namanya nggak dapat tuh. Siapa namanya sahabat? Itu sebab kata baginda Rasul berikan kepadanya. Rupanya dia lagi kerja. Setelah dia pulang, dia ketemu dengan sahabat yang dititipin uang tadi dan diberikan oleh sahabat tadi. Ini uang dari baginda Rasul SAW. Uang apa ini? Karena kau telah berperang bersama baginda Rasul, ini adalah hasil rampasan perang kita. Dia datang membawa uang itu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku berperang bersamamu bukan untuk ini, bukan untuk uang ini, bukan untuk rampasan perang ini. Aku berperang bersamamu nantinya ya Rasulullah. Aku berharap ada sebuah anak panah yang menembus pelipisku dari tempat ini ke tempat yang ini ya Rasul. Itu yang aku harapkan ya Rasulullah. Ketika terjadi perang Uhud, apa yang ia sebutkan, di mana ia meletakkan tangannya, disitulah kemudian tertancap sebuah panah yang menembus kepada pelipis sebelah kiri. Ketika baginda Rasul melihat jenazah, baginda Rasul membacakan ayat, "Minal mu'minina rijalun shadaqu." Di antara orang-orang mukmin ada orang-orang yang jujur berpegang teguh kepada janjinya. Baginda Rasul kemudian membuka jubahnya, ia dikubur dengan jubah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keberanian seperti ini milik sahabat. Keberanian seperti ini milik keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini madrasah muharram. Mengajarkan kepada manusia untuk apa? Senantiasa jujur, senantiasa berpegang teguh kepada ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Madrasah inilah kemudian yang membentuk madrasah keluarga baginda Rasul sampai datangnya Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Bakr. Pelajaran ini
akan tetap tertanam di dalam setiap jiwa bahwa cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Rasul adalah segalanya, dan cinta kepada dunia adalah pangkal untuk kemudian kita berkhianat kepada Allah dan Rasul. Na'udzubillah wal iyadu billah. Pelajaran ini yang paling dalam, hingga sampai kepada Sayyidina Ja'far As-Sadiq. Sayyidina Ja'far As-Sadiq, apa yang ia dapati dari madrasah Muharram, madrasah Karbala yang telah mengajarkan kepadanya, ia seorang yang mulia dari dua sisi nasabnya, yang satu berasal dari baginda Rasul, yang satunya lagi berasal dari sahabat utama yakni Sayyidina Abu Bakar. Dia memiliki keutamaan seperti ini. Siapa di antara kita yang memiliki keutamaan yang luar biasa semisal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Semisal dari Sayyidina Ja'far As-Sadiq yang berasal dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan dari ayahnya yang berasal dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan baginda Rasul dan kemuliaan para sahabat berkumpul di dalam sebuah jiwa yang disebut dengan Ja'far As-Sadiq, yang kemudian dikenal sebagai imam di dalam setiap mazhab. Siapa yang tak mengenal? Suatu ketika datang kepadanya beberapa budak. Beliau orang mulia, beliau orang yang alim di zamannya, sehingga dia dikatakan sebagai imam ahli syariah wa imam ahli aqidah. Setiap madhab Islam harus bersambung kepadanya, setiap tarekat harus bersambung kepadanya. Mulia orang ini, sampai di zamannya disebut sebagai Sayyidul Ta'ifah. Hampir semua orang berkumpul untuk belajar dari, hampir setiap ulama di zamannya mengambil manfaat dari ilmu Sayyidina Ja'far As-Sadiq. Sampai pada derajat yang tinggi di dalam nasab, di dalam ilmu, dan di dalam segalanya. Tapi suatu ketika beliau duduk bersama para budak. Duduk bersama para budaknya, kemudian dia berkata, berpegangkanlah kalian kepada tangan yang di sebelah kanan, pegang kepada sebelah tangan kanan. Yang di kiri berpegang kepada tangan kiri Sayyidina Ja'far As-Sadiq. Bersambung satu dengan yang lainnya. Berjanjilah kalian kepada kelak jika kalian berada di dalam surga dan kalian tidak mendapati aku di antara kalian, maka ingatlah aku agar aku kemudian dikeluarkan dari neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Semisal Ja'far As-Sadiq, orang yang memiliki kemuliaan seperti ini, dia bilang begitu. Apa kata budak-budaknya? Ya Sayyidina Ja'far As-Sadiq, bukankah hal ini terbalik? Kami hanya budakmu, bukan orang yang mulia secara nasab. Kami tak memiliki ilmu, kami tak memiliki keutamaan semisal yang kau miliki. Dan seorang yang memiliki keutamaan seperti itu berkata demikian. Bukankah sepantasnya kami yang berkata, jika engkau tidak mendapatkan kami di dalam surga, wahai Sayyidina Ja'far, carilah kami, tolonglah kami, syafaati kami, sehingga kami ditempatkan bersama nantinya di dalam surga. Seharusnya itu yang kami dengar. Tetapi apa jawab beliau? Khuliqatil jannah, diciptakan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Liman? Bagi orang yang bertakwa, walaupun dia adalah seorang budak yang berkulit hitam. Surga Allah buat untuk orang-orang yang bertakwa. Liman ittaqa, untuk orang yang bertakwa, walau kana abdan habasyian, walaupun dia adalah seorang budak yang berkulit hitam, jika ia orang bertakwa, Allah letakkan di dalam surga. Sebaliknya neraka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala liman asar, untuk orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, walau kana sayyidan quraisyian. Neraka Allah buat bukan untuk beberapa orang saja, tetapi walaupun dia seorang sayyid, walaupun dia keturunan baginda Rasul Quraisy dia, tetapi ia orang yang bermaksiat kepada Allah, maka ketahuilah neraka adalah tempat. Siapa Ja'far As-Sadiq sehingga dia harus membanggakan nasabnya, padahal dia adalah orang yang utama di zamannya, padahal dia orang yang memiliki nasab yang mulia, ia memiliki keilmuan yang luar biasa, namun ia mewarisi ketawaduan tadi, seolah-olah ia berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala setiap saatnya. Maka madrasah inilah hasil dari madrasah Muharram, mencetak orang-orang yang tawadhu, bukan orang-orang yang sombong hanya karena nasab. Demi Allah tidak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bahkan madrasah Muharram mengajarkan kepada kita untuk mendahulukan ilmu atas segalanya. Bukankah kakek mereka adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, imam ahli al-masyariq wal magharib? Sampai baginda Rasul melagakkan kepada Sayyidina Ali, ia adalah pemimpin bagi orang yang di timur, yang di barat. Siapa yang tak mengenalnya? Di usia yang masih belia, lisannya telah mengeluarkan kalimat-kalimat hikmah. Dulu di masa kecilnya, Sayyidina Ali dan kakaknya dan adiknya dan kakaknya yang bernama Sayyidina Ja'far,
dipelihara oleh baginda Rasul dan dipelihara oleh Sayyidina Abbas. Kata baginda Rasul kepada Sayyidina Abbas, wahai pamanku Abbas, dulu kita terhutang kepada Sayyidina Abu Thalib. Di masa kecilku aku dipelihara olehnya. Kata baginda Rasul. Dan engkau di masa kecilmu, engkau pun hidup bersama Sayyidina Abu Thalib. Marilah kita membalas jasa. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Aku akan mengambil Ali bin Abi Thalib sebagai putraku, dan kau ambillah Ja'far bin Abi Thalib sebagai putra kepada Sayyidina Abbas. Kedua-duanya datang kepada Sayyidina Abu Thalib dan meminta kepadanya. Sayyidina Ja'far diberikan kepada Sayyidina Abbas, sedangkan Sayyidina Ali diberikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan heran, karena usia 5 tahun sudah berada bersama baginda Rasul. 30 tahun lamanya menemani baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali orang yang duduk di dalam madrasah Nabawiyah. Ia orang yang dididik langsung oleh baginda Rasul atas bimbingan Allah. Madrasah baginda Rasul madrasah ilahiyah, Allah yang mendidik. Sedangkan Sayyidina Ali berada di dalam madrasah kenabian. Maka ia dididik sedemikian rupa sehingga menjadi manusia yang disebut sebagai imam ahli masyariq wal magharib. Umur 5 tahun, Sayyidina Ali melihat baginda Rasul salat bersama Sayyidah Khadijah. Salat kedua. Kata Sayyidina Ali yang usianya waktu itu masih 5 tahun, demi Allah, aku belum pernah melihat peribadatan yang indah, yang meletakkan sisi termulia dari manusia, yakni kepala, diletakkan di bawah sebagai lambang penghormatan kepada Zat yang Maha Mulia. Meletakkan sesuatu yang mulia di tempat yang paling dasar, menghadapkan diri kepada Allah, meletakkan segalanya. Kemuliaan yang ada di dalam kepala harus tunduk kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Aku belum pernah menyaksikan ibadah seperti ini. Umat-umat terdahulu tak melakukan peribadatan seperti ini. Disaksikanlah sedemikian indah ibadah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usai salat, Sayyidina Ali yang umur 5 tahun ditanya, kepada siapakah kalian melakukan peribadatan ini? Ibadahnya indah, ibadahnya luar biasa, tetapi kau tunjukkan kepada siapa? Kata Sayyidina Ali yang baru berusia 5 tahun. Anak sekarang 5 tahun tahunnya main game, Pak. Ini Sayyidina Ali di keluarga nubuwah, keluarga kenabian yang diwariskan kepada keluarga-keluarganya setelahnya, dan warisan ilmu adalah warisan yang paling berhak untuk mengambilnya adalah keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasul, kami melakukan ibadah kepada Zat yang Maha Satu, kepada Zat yang Maha Segalanya, yang tidak bisa diserupai oleh apapun juga, dan yang wujud yang sebenar-benarnya wujud. Ketika mendengar penjelasan baginda Rasul, saat itu juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib merasa haru luar biasa, merasa sesuatu yang luar biasa yang datang kepadanya, sehingga ia pun tersujud dan kemudian tersyukur dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala saat usianya masih 5 tahun. Kita dapat orang yang seperti ini umur 5 tahun. Kemudian kata baginda Rasul, wahai Ali, jika kau hendak masuk ke dalam ajaran ini, izinlah kepada ayahmu dulu. Suruh izin kepada Sayyidina Abu Thalib. Pulang ke rumahnya, malam itu enggak tidur semalaman penuh, berpikir tentang segalanya. Ketika pagi tiba, maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib datang kepada baginda Rasul dan berkata, ya Rasul, haruskah aku izin kepada orang tuaku hanya untuk menyembah Zat yang maha untuk disembah, Zat yang memang pantas untuk disembah? Rasanya tak perlu aku izin kepada orang tuaku saat aku harus menyembah kepada Zat yang memang harus aku menyembah. Disinilah kemudian kecerdasannya betul-betul terlihat. Anak sekarang, Pak, kalau nggak diizinin orang tuanya, enggak udah. Apalagi memang orang tuanya nggak tahu apa-apa. Ini nggak pakai izin, hanya untuk menyembah kepada Allah. Demi Allah, tak perlu aku berizin kepada orang tuaku saat aku harus bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Sayyidina. Pantas kiranya disebut sebagai gerbang kota ini. Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Ana madinatul hikmah wa aliyun babuha. Ada kurang lebih 38 sampai 39 hadis tentang penunjukan bahwa Sayyidina Ali adalah gerbang kota ilmu. Itu sebab kemudian lahir dari madrasah keluarga baginda Rasul ini, semisal Al-Husain yang memiliki keberanian yang luar biasa. Lahir dari generasi setelahnya, Sayyidina Ali Zainal Abidin, yang dia habiskan dengan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Konon disebut dengan As-Sajjad. Apa sebab ia disebut As-Sajjad?
setiap kali ia menyaksikan kebesaran Allah, mendengar Al-Quran, ia bersyukur kemudian bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali mendengar keagungan Allah, ia bersujud. Dimanapun ia berada, ia bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyaknya sujud, ia disebut dengan sebutan As-Sajjad. Lahir pada masa berikutnya Al-Baqir, yang mendapatkan salam dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dipuji atas keilmuannya hingga sampailah kepada Sayyidina Ja'far Shadiq. Berurut-urut hal ini sampai kepada Al-Faqih Al-Muqaddam, sehingga ia disebut dengan sebutan Al-Faqih Al-Muqaddam. Ia mewarisi keilmuan keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Faqih Al-Muqaddam, orang yang paling pandai, yang terkemuka di zaman. Bahkan julukan Ustadzul A'zam belum pernah diberikan kepada siapapun juga kecuali kepada Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'ad. Hadirin ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, perlu rasanya kita belajar dari keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang peristiwa Karbala agar kalian tak salah mengambil hikmah di dalam peristiwa Karbala. Peristiwa Karbala bukan kemudian untuk menyimpan dendam di dalam hati kita, tetapi untuk menyikapi sikap yang luar biasa yang ditampilkan oleh keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menerima akan ketentuan Allah, bersiap untuk dijadikan tumbal asal demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberanian yang belum pernah didapatkan dan belum pernah disuguhkan kecuali oleh keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada masa berikutnya kemudian mereka menampilkan akhlak yang mulia yang sedikit pun tak jauh dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semisal Ali Zainal Abidin, ketika ia turun dari masjid kemudian dicaci maki. Dicaci maki. Di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali menukil sedikit dari cerita ini. Turun dari masjid, ada satu orang kemudian menjelek-jelekkan Sayyidina Ali Zainal Abidin. Terdiam dia, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Tetapi orang-orang yang ada di sekitarnya tak bisa membiarkannya, ingin memukulnya. Kafu aydiyakum, tahan tangan kalian. Kenapa kalian hendak memukul? Biarkan saja dia mencaci, biarkan, dengar. Setelah didengarkan semua cacian, beliau berkata, sungguh apa yang kau sebutkan masih sedikit tentang keburukan. Jika engkau mau mendengarkan tentang keburukan, mari aku akan ceritakan. Akan aku buka semua rahasia hidupku tentang keburukan di dalam hidupku. Namun kita Pak, beres sudah orang seperti itu. Apalagi kita punya pengikut Pak. Lah, tapi madrasah Muharram, madrasah Kenatiyah, madrasah keluarga baginda Rasul ini mengajarkan bukan begitu. Sehingga orang tadi ini teredam kemarahan, diam dia. Setelah dia terdiam mendengar jawaban dari Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Ali Zainal Abidin malah kemudian mengambil uang dan kemudian menghadiahkan kepadanya. Jika kau memerlukan lagi uang itu, katakan kepadaku, aku akan memberikan berapa jumlah yang kau ingin. Bisa nggak kira-kira kita meniru? Namun sudah dijanji kasih uang orang. Kadang mau transferin aja kalau nggak mau langsung. Kira-kira ada nggak yang mampu meniru? Ini tarbiyah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beginilah madrasah Muharram melahirkan orang-orang mulia hingga sampai kepada Sayyidina Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'ad. Janganlah heran karena apa? Mereka adalah keluarga kenabian yang dididik secara turun-temurun dan mereka mampu menyikapi setiap kejadian dan mereka pasti mengambil yang terbaik di dalam. Mereka bukan mengambil yang buruk, Pak. Utma safada magadar, ambil yang bersih dan buang yang keruh. Setiap kali kejadian mereka ambil kebaikannya, bukan yang diambil keruhnya. Sebagian di antara madhab kemudian salah di dalam mengambil iktibar, mengambil pelajaran dari peristiwa Muharram. Mereka kemudian menyimpan dendam tadi. Mereka kemudian mencaci maki kepada orang-orang yang terlibat di dalam pembunuhan Al-Husain. Bukankah itu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mungkin kebencian di dalam hati kita ada, namun kami belum pernah terpalingkan dari Al-Husain karena keindahan akhlaknya yang luar biasa. Tak pernah kami terpengaruh oleh dendam yang dibisikkan oleh mereka untuk membalas tentang apa yang mereka lakukan kepada putra baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami lebih jauh terfokus kepada keindahan akhlak yang dimiliki oleh Al-Husain. Keindahan akhlaknya membuat kami lupa kepada segalanya. Bukankah ini adalah sikap yang diberikan oleh baginda Rasul? Tak kala paman baginda Rasul terbunuh di tangan seseorang yang bernama Wahsy. Kira-kira kita bisa maafin gak orang yang pernah membunuh salah seorang dari keluarga kita? Baginda Rasul mengajarkan kepada kita dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak kita tiru akhlak. Ini didikan baginda Rasul. Madrasah Muharram mengajarkan kepada kita tarbiyatun nafs, pendidikan jiwa agar jiwa ini kemudian semakin unggul dan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lahirlah dari generasi-generasi mulia ini orang-orang yang memiliki kedudukan yang mulia di muka bumi ini, hingga datangnya Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'ali. Semata-mata kita peringati haulnya agar kita kemudian belajar dari apa yang pernah dia peroleh dari kakek-kakek, menghidupkan kembali sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, membangun segalanya dengan kesabaran, membangun segalanya dengan ketawaduan, tidak berdasarkan kesombongan, dan dia tidak pernah mengandalkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala kepada manusia karena dari segi nasabnya yang mulia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sikapilah setiap madrasah, setiap kali kita masuk ke dalam madrasah di mana di dalamnya ada ajaran baginda Rasul, maka ambillah karena segala sesuatunya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, sungguh banyak pelajaran yang bisa kita petik di dalam kejadian Muharram ini, hingga kemudian kita dapat mengambil iktibar dan pelajaran di dalamnya untuk kemudian kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kala apa yang telah Allah tentukan kepada kita membuat kita menyesal, padahal ridha yang diminta di dalam setiap mendapati apa segala sesuatu yang merupakan ketentuan Allah. Kadang kita nggak terima Pak dengan ketentuan Allah. Bahkan kita mengandalkan ibadah kita, padahal saya sudah sholat, padahal saya sudah puasa, padahal saya sudah sedekah, kenapa masih ditimpa musibah? Musibah yang datang kepada orang yang melakukan atau melakukan salat, melakukan segala perintah Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk ujian agar kemudian mereka diangkat derajatnya jauh lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang bersih hati, sehingga di dalam setiap kejadian kita mengambil iktibar yang terbaik, mengambil gambaran yang terbaik yang harus kita praktekkan, bukan kemudian menyimpan segala sesuatu di dalam hati kita yang belum pernah diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, sekedar yang bisa saya sampaikan, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi diri kita sendiri dan bagi mereka yang mau mengambil iktibar di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala catat kita di dalam amal, sehingga kelak kita akan menyaksikannya bahwa kita adalah orang yang memperingati mereka, orang-orang yang dekat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.